daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kepada al-mukarram wal muhtaram Al-Fadilatul Ustaz Kiai Haji Nur Fadilah, waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Duk. Kim, jangan lupa masukin yung soup. Iya, senang banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lompat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa. Amma ba'du. Yang mulia segenap para alimin ulama, para guru, para habaib, terkhusus guru kita yang baru saja menyampaikan nasihat yang sangat berharga, Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jindan, dan guru kita Al-Mukarram Habib Kiai Haji Ainul Yakin Abdullah Syafi'i. Saya yakin apa yang beliau sampaikan banyak manfaat buat kita semua, terkhusus guru kita yang sama kita muliakan, segenap pengurus BKM Masjid Jami Al-Khauf, dan guru kita Mukarram Ustaz Haji Jundan Jamal, para panitia penyelenggara, para aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, hadirin jamaah yang insyaallah kumpul dan hadir kita malam ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Masjid Al-Khauf Gunung Gede, Bogor. Nabi Muhammad SAW adalah tauladan, Islam adalah agama dan keyakinan yang tak tergoyahkan, dan semoga syafaatnya selalu menyertai kita semua. Titik. Amin ya rabbal alamin. Kata diri dah. Mudah-mudahan kumpul kita semua dapat berkah. Saya makmuman saja karena waktu sudah menunjukkan jam 1 kurang 1 jam. Bicara Isra dan Mi'raj. Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Makanya orang kalau lagi jalan malam itu orang lagi Isra. Bener kok. Anak muda tengah malam semancong ke rumah ceweknya, itu berarti anak muda lagi empok berantem sama laki. Tengah malam gembol pakaian merah dari rumah, dari empok
Tangga nanya lu mau kemana cing, gua mau Isra. Secara bahasa Isra adalah perjalanan di waktu malam yang sangat jauh tapi ditempuh dengan waktu yang singkat. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini kalau jalan normal naik onta 3 bulan baru nyampe kok. Itu pun ontanya udah onta VIP. Maka Isra Mi'raj ini bukan ukuran otak, ukuran iman. Otak kita itu nggak nerima peristiwa sebesar Isra Mi'raj. Kenapa? Isra Mi'raj maunya Allah, bukan maunya Nabi. Jadi kalau Allah yang mau, kagak ada yang bisa ngalangin. Kopi nyampe. Jadi kalau ukuran otak nggak nyambung, kenapa? Otak kita kekecilan buat terima peristiwa sebesar Isra Mi'raj. Kalau Isra Mi'raj ukuran otak nggak nyambung, ukurannya iman. Ini kalau ngomongin otak nih Pok, ini kita main otak-otakan. Emang ada? Nih bocah nih banyak nih ke depan. Nih, ini bocah masih ada emak ada bapaknya nih. Ada kan? Emak bapak sebab, anak akibat. Ada emak ada bapak, jadilah anak. Itu kalau kata otak. Tapi kalau kata iman nggak begitu kok. Mana buktinya? Nabi Adam bapaknya nggak ada, emaknya nggak ada, Allah mau jadi Nabi Adam. Bener kan? Nabi Isa bapaknya nggak ada, emaknya ada, Allah mau jadi Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal nggak punya suami? Itu mukjizat Allah yang mau. Bunting Siti Maryam. Sekarang juga banyak perempuan yang kalau mau ngalah kayak Siti Maryam. Bukan di sini bukan, di sono di luar negeri, luarnya lagi. Jadi Isra dan Mi'raj ini ukurannya iman. Perjalanan yang luar biasa, sepertiga malam Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik langit pertama ke-7 Rasulullah, tembus Sidratil Muntaha, berjumpa kepada Allah, dapat perintah sholat, pulang Rasulullah, ketemu sama Nabi Musa. Ini cerita kok. Yang namanya satu profesi sama-sama Nabi, ketemu di jalanan papasan. Kongkok. Ditanya sama Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat Nabi Musa. Berapa? Gocap. Nabi Musa kaget kok. Apa kata Nabi Musa? Kilokan mat sampai gope, sampai gocap. Itu kalau kata kita, bahasa kita begitu. Berapa? 50 waktu. Nabi Musa ngomong, kebanyakan umatmu nggak sanggup sholat 50 waktu. Umat tuh lain sama umat gua. Umat tuh mau gede-gede tinggi, badannya gemuk, koker, minumnya susu madu. Lalu umat tuh gue liatin kuruk, tengeng-tengeng, keting. Sama mirip sama kata babak, mana kan? Udah balik. Balik kemana saya? Nabi Musa balik sama Allah. Ngapain? Minta diskon. Balik Rasulullah OTW ngadep ke Allah. Naik Grab. Oh, Grabnya buruk namanya. Dikurangin 5. Balik ketemu Nabi Musa. Berapa Muhammad? 45. Kebanyakan. Balik. Mondar mandir. Akhirnya tinggal 5. Udah tinggal 5 kok. Masih ketemu Nabi Musa. Udah berapa? Gue liatin udah berapa rit. Tinggal 5 udah nih Nabi Musa. Masih kebanyakan 5. Umat tuh harus sanggup balik lagi. Minta korting. Malu Nabi Musa. No, gue mau kata tembok. Dari gocap sampai tinggal gotun. Biarin dah 5 gue rawatin gue pulang. Tuh kok Nabi perjuangannya belain kita. Jangankan yang gocap, yang 5 aja ya Allah kok bang. Johor kadang-kadang kena, asal terlepas. Asal tertangkap maghrib liwat. Maghrib kena, isya lolos. Sudah subuh dah. Ya 12. 96 laki baru dibangunin. Bangun bang. Bang bangun bang. Bang bangun bang. Bang bangun bang.
Udah setengah 6 bangun bang, daripada ke masjid jamaah di Al-Khauf udah ketinggalan di rumah aja bang, abang jadi imam, belakang saya jadi makmum, lakinya dibangunin, matanya masih merem, tangan lu ngerepet-ngerepet dari tiang buat pegangan, langsung bangun kalau jatuh kok. Udah buruan yang cepetan ayo, kayak nih suruh buka aku melempengin barisannya, bininya nyaut anak-anak mencong bang, yang nyaut kok, misalnya lagunya takbir Allahu Akbar, baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, bunyinya beramin. Terus 6, Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Laginya bisa baca surahnya bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bunyinya mau dalam hati buset. Siang Yasin. Waktunya lakinya ingat kok kalau ngaji pakai dan ingat ya kalau lagi sholat habis baca Fatihah baca surahnya 1 ayat doang sah dipraktekin lakinya ya sih Allahu Akbar dirinya mau dalam hati buset kira kira semua enggak ya kongkok perintah langsung dari Allah, dipanggil Rasulullah menghadap Allah, dapat perintah sholat. Apa itu sholat? Ngaji sama guru, diajarkan dalam fikih. As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat rajin doa. Orang yang rajin doa rajin minta. Orang yang rajin minta dikasih. Bagaimana mintanya caranya Pak Ustadz? Ada caranya. Fikih ngajarin juga. Wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat menurut syarat, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti sholat doa, doa minta, mintanya kudu pakai ucapan dan gerakan, mintanya kudu ngomong. Kalau minta kagak ngomong ribet kok. Minta kagak ngomong ribet. Anak kita minta kagak ngomong lagi, yang lain bapaknya tangannya begini aja depan bapaknya. Bapaknya bingung ini motor apa sepeda. Ya begini doang. Empok minta cincin sama laki. Kalau ngomong lagi kagak nyolek bang. Ya, lakinya naik begitu malah balik. Itu kan taman apa nih? Salah persepsi kok, makanya ngomong. Termasuk sholat diajarkan tata cara bagaimana. Dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib dikatakan di situ cara-cara sholat bagaimana, ada tata caranya. Sedekah yang bagus fikih mengajarkan wawalul yamin ada shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Kalau sedekah naruhnya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar. Naruhnya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Perempuan sholat berdiri kakinya harus rapat. Laki-laki sholat berdiri lebar iksa kakinya sejengkal, jangan lebih-lebih. Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapat? Begitu. Bener kok. Emang nggak ngerasain? Jangan sesuatu ada yang ganjel. Nggak enak gil. Itu nggak ngerasain. Ada suatu penganiayaan. Perempuan sholat nggak boleh kakinya bekangkang bang. Lah kalau ngintipnya masuk ke kena. Masa nggak ada sering di perapatan ini? Ada aturannya. Ini kadang aneh orang kagak mau belajar sama guru, ngajinya lewat Google pakai YouTube doang, tanpa pengertian pemahaman agak ngaji sama guru, nyalain mulu bisanya. Berapa banyak orang masuk ke masjid sholat kagak pakai ilmu. Perhatiin. Ada yang takbir, mau ada tenaga dalam, ada kok sudah. Sedangkan di atas dada tinggi, jangan nampok. Semua yang kakinya buang
Terus di sampingnya kelingkingnya gilas. Apa dibilang? Dia rapat bang, katanya dia setan udah masuk. Lah pintar setan lu. Kelingkingnya belum masuk, dia setan lolos setan. Diajarkan dalam sholat berjamaah bahwa bukan kaki yang disuruh rapat, tapi pundak. Makanya Rasulullah katakan dia suhuna fi sholatika suhubihim fil qital. Rasulullah kalau sholat berjamaah bersap-sap berbaris-baris rapat seperti orang yang mau perang. Yang disuruh rapat pundak, pundak kita yang kanan di atas pundak teman kita yang sebelah kiri, pundak kita yang sebelah kiri di bawah pundak teman kita yang sebelah kanannya. Rapat, bukan kaki yang disuruh rapat. Nah sekarang pada mencar sembahyang sila dengar kopi bukan loh boleh mencar biar selfie pada depet selfie Ustaz ngajong ada aturan kenyalain mulu bisa kan. Saya pernah pengalaman lagi sholat bu kelar sembahyang nih disangkain dia bang abang tadi sholat baca usul ya emang apa pak baca usul hukumnya haram waduh dalam hati orang yang datang baca usul dibilang haram. Kita mau sholat bang ada kiblat sebelum takbir kan mau capek usul bener kan usolli fadl maghribi thalatha raka'atin mustaqbil qiblati ada lillahi ta'ala. Mulut selesai ngomong, tangan angkat nih sambil bergerak, ucapin Allah. Mulut ngomong Allah, barengin di hati niat. Sahdah usai sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Hu akbar. Biar sinkron antara mulut sama hati, biar tambah khusyuk. Ini madhab Imam Syafi'i. Yang nggak boleh bagaimana? Yang nggak boleh baca usolnya habis takbir. Itu yang nggak boleh. Udah takbir Allahu Akbar usolli fadl maghrib itu yang nggak boleh. Nggak baca usolnya juga ngapa-ngapa bang. Kagak. Kita udah kepepet waktu maghrib mau sholat langsung aja takbir Allah. Tapi barengin di hati Allah. Barengin di hati ngomong niat Allahu Akbar sah. Bahkan kalau menurut saya sebelum kita mau sholat pamit sebelum takbir nyanyi masih boleh. Kita mau sholat karena kita sebelum takbir nyanyi sampai hatimu begitu tega di depan mataku kau jual cinta begitu hina begitu rendahnya dirimu rela ditukar rupiah. Betapa lemah imanku tak mampu menahan nafsu. Tak sudi lagi ku melihatmu sampai hati Ya panjang Allah barangin hati-hati nih Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih sholat kita sah. Kenapa saya katakan sah? Nyanyinya sebelum takbir. Cuman masalahnya satu, kita punya kontak apa kagak itu cuma. Masa mau sembahyang nyanyi Paul, kontakmu di mana? Tapi secara hukum ya sah-sah aja orang nyanyinya sebelum takbir. Kalau nyanyi begitu, kadang-kadang aneh. Ngomong aja bisa bid'ah, apa dikata bid'ah, sampai beduk di masjid dikata bid'ah. Saya bisa buat beduk. Beduk gak salah apa. Beduk itu budaya, sejarah. Pada zaman wali dulu belum ada pengukur waktu, belum ada jam. Tanda waktu masuk sholat pakai beduk. Adzan panggilan sholat. Kalau beduk tanda masuk waktu sholat. Kalau adzan panggilan sholat. Beda. Zaman wali begitu, maghrib datang pukul beduk rata-rata dung rata-rata dung 3 berarti rakaat gitu. Kode. Nah, kalau adzan itu panggilan apa? Panggilan sholat. Kalau panggilan sholat tua pakai diatur saya marah. Yang paling pertama saya marah sama tukang tahu bulat. Kenapa tukang tahu bulat saya marahin? Karena dia keliling kampung pakai toa, ya. Tahu bulat digoreng dadakan, 500-an, begitu. Ganggu orang kalau mengganggu. Kenapa nggak keganggu apa kita? Orang ada. Coba Pak, ada kalau nggak kencang-kencang. Masih al-khawf ada.
Inna Allah. Kayak gitu orang ada begitu. Masih heran bener nggak? Lah iya. Ada kenceng aja kita kagak bangun apa nih ada? Udah jangan diatur atur dari zaman dulu nggak ada aturan suruh pengaruh suara atur kalau kagak. Jadi kebijakan yang bener jangan merugi umat Islam mulu, bener bang? Kalau saya lihat itu kebijakan lihat merugi umat Islam mulu. Dari semenjak COVID saya lihat, bener bu? Ini ngomong begini kata radikal ini. Drama radikal, tangkap mulu. Dikira cakung kali nanti. Bener bang? Iya. Kebijakan selalu merugi umat Islam. Dari semenjak COVID, mall boleh buka, masih tutup. Bener kan? Ini saya kritik begini kan, mall itu pakai prokes Pak Ustadz. Emang nggak bisa masih pakai prokes? Waktu lagi naik-naiknya COVID, bisa aja. Pengurus masjid banyak, mau sholat id, mana itu kumpul orang datang, periksa pakai termogan, ya enggak? Suhunya lihat, tinggal pakai masker, masuk, udah aman, bisa. Kenapa mesti ditutup? Masih ada pelangnya Pak, masjid ini ditutup, tidak melaksanakan sholat Idul Adha. Wah, merugi umat Islam. Masih pakai silang-silang, aturannya. Dari 1 meter sembahyang, bang, kita sholat Jumat di Masjid Al-Khawf. Dari rumah kita udah mandi nih orang laki, udah mandi, udah wudhu, udah bersih pakai wangi-wangian. Masuk ke dalam masjid, hadisnya Rasulullah jelas. Hadis Rasulullah apa? Siapa orang yang sudah masuk ke masjid, jangankan yang namanya setan, ya enggak? Jangankan yang namanya virus, setan aja ogah masuk ke dalam pori-pori orang yang sudah masuk masjid. Jaga jarak. Oke, jaga jarak dengan siapa? Jaga jarak dengan orang yang sakit, bukan dengan orang yang sehat. Pakai masker, paling nurut kita pakai masker. Pakai masker ibu bapak masker ya, pakai. Jangan satu double, budi lah empok mau pagi ke pasar pakai masker pakai double. Mana harus makan jengkol malamnya lu masker double, mau apa mati ya. Tetangga nanya itu dia mati kena kopi, tetangga habis napas sendiri. Pakai satu yang mengapa pakai double. Pakai masker, oke pakai masker. Kemana keluar rumah, ke pasar, ketemu orang yang gak jelas pakai masker. Kalau masih di rumah, udah di rumah pakai masker aja di kamar. Kan PA. Ada teman saya naik mobil nyetir sendiri bang, kaca jadi tutup, AC-nya nyalain. Masker jangan kebuka, begini aja kan nggak ngapain bego bener. Ada aturannya. Bikin slogan jangan nakut-nakutin. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Emang ada bahasa lain? Kalau pakai bahasa yang enak didengar enak bang. Ayo pakai masker, maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Enak didengarnya. Ini nakut-nakutin, pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Kalau tulisan merah, lebih baik divaksin daripada dibaca gasin. Waduh. Ini namanya kita kritik berarti sayang, bukan berarti radikal, benar bang? Ada aturannya, kita sayang negeri kita Indonesia, sayang, cinta sama negara. Umat Islam paling dulu cinta sama negara. Jangan dikatakan radikal mulu, makanya kita kadang aneh, kebijakan selalu membuat orang Islam mulu. Bulan Maret akan naik Omikron, Omikron akan melonjak, so tahu. Berarti ini dirancang sama dia, benar bang? Nah, iya. Natal tahun baru agak ada itu bener kan? Waisak agak nongol, bener bang? Iya, kita mau puasa aja nongol. Virus apa iblis ini? Makanya bagus kita masih beruntung, masih banyak guru-guru kita, ulama-ulama kita yang di MUI pusat dan yang memberikan fatwa. Buat Ramadan umat Islam tetap berjamaah sholat tarawih berjamaah, tidak diatur waktunya buka semua masjid, begitu mestinya. Justru selamat masjid bang, kenapa ditutup? Buat keselamatan, di mana-mana ada gempa bumi, banjir mana-mana, orang pada fungsinya ke masjid. Apa tidak ada covid pada merah dari masjid?
Ini masih simbol kebersamaan kita, simbol kebersamaan umat masjid. Di masjid ini ada aturan. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Aturan tuh. RT masuk masjid, buka sepatu teh. Jangan banyak teh. RW masuk masjid, buka sepatu. Weh. Lurah masuk masjid, copot sepatu. Nah. Jamaah masuk masjid, gak buka sepatu. Nah. Gubernur masuk masjid, buka sepatu. Presiden masuk masjid, gak buka sepatu. Pinter anak-anak. Nggak ada orang nomor satu dalam masjid, semuanya sama kok, bener? Nggak ada tempat orang istimewa di masjid, semua sama di hadapan Allah. Kalau sudah masuk ke masjid, jangan usir. Orang mau datang dari mana kek? Udah datang dari mana bang? Gue dari Kidul ini, ada Kulon. Nanti teman kita dari mana? Dari Wetan, ada Kulon. Kita dari mana? Gue dari Kulon, ada Kulon juga. Semuanya sama kok di hadapan Allah. Kalau sudah masuk masjid, jangan ngomongin soal suku. Dari suku apapun kita dilahirkan, kalau dia muslim saudara kita, bener kok? Makanya orang Betawi jangan ribut menjawab, jangan. Kalau kita ribut Betawi menjawab, kita kontrakan kosong, jangan ribut. Betawi juga boleh ribut sama orang Batak, jangan ribut kita. Kalau Betawi ribut sama Batak, nambah ban sama siapa kalau sama orang lain. Jangan bicara soal suku, soal warna kulit, jangan diomongin di masjid. Emang warna kulit begini kita mesen? Kita nggak mesen, nggak ada orang. Nggak orang usil banget, itu orang hidungnya lucu ya, hidung orang digatain. Orang nggak mesen. Kalau sudah masuk ke masjid semua, sholat berjamaah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya pun sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika, beda, tapi satu tujuan. Islam gak ngadain Pancasila bang. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing, ramai masih kita. Wah, di Indonesia hampir 500 bahasa. Kalau maju ke depan yang Sunda kafir, Gusti Allah, Ageng yang utama sudah ini, yang Padang pengen lagi, wah dan kadang malaikat nyaut rancak benar. Biasanya saudara kita dari Ambon, Allah singa lawan, singa lawan. Semuanya sama di hadapan Allah. Sholat berjamaah syaratnya dua, ada imam, ada makmum, diatur, diterjemahkan dalam bermasyarakat. Ada pemimpin, ada rakyat. Rakyat siapa aja boleh, ada makmum, baru lahir, belum lahir, rakyat udah mana nanggung utang, utang negara. Ustaz itu kan dia tukang mabuk, boleh nggak jadi makmum? Lah boleh, dibang makmum. Saya dengar dia bacanya nggak pas ya Ustaz, boleh jadi makmum? Lah boleh, dibang makmum. Ketinggalan satu rakaat aja boleh jadi makmum. Kenapa? Dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum. Yang ada bab pemilihan imam. Imam mau memimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya itu udah kacau kok. Bener dulu kejadian tahun Tibur. Ada 4 orang goblok. Goblok kontol PA. Kalau udah kontol PA itu minum es dia tiup. Dikirain panas ngumpul ditiupin tuh es. 4 orang goblok sembahyang di musola. Musolanya udah tua kok. Atasnya pagar banyak tikusnya. Yang satu jadi imam, yang 3 jadi makmum. Pas lagi atahiyat, tikus jatuh di depan imam. Berbek, botak. Profesor tikus. Lantaran kaget mau atahiyat, tikus jatuh. Batal nggak kok? Batal 2 kalimat berturut-turut di dalam sholat selain bacaan sholat membatalkan sholat. Temennya yang belakang maksudnya bagus, mau negor sang imam karena nggak ngerti ilmunya dia nyolek. Harus sembahyang nggak boleh ngomong. Tidak boleh batal. Temennya yang tengah ngikut, lu ngomong. 3 udah batal. PA. Temennya yang aku harusnya sih selamat ini nyaut untuk gue diem aja.
kudu fase. Tuh pertama, mohon maaf yang cadel, yang bintang, yang swing minggir dulu. Yang mana kan yang swing, yang bintang aja nggak boleh. Yang bintang mau kemana lu? Malu. Bintang udah jelas. Lu dari mana? Malu. Udah kan bakal sakit. Ingat. Oh, udah mendingan. Ingat kita meninggal. Syarat jadi pemimpin sampai jangan cacat hukum. Bener. Masa mantan narapidana dijadiin komisaris BUMN kan PA. Bener. Iya. Yang fase pilih. Ustaz, di kampung saya ada 2 orang fase. Bagaimana cara milihnya nih? Sama-sama fase bacanya. Syarat kedua, kalau sama-sama fase, apa? Yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Yang alim, yang lebih ilmunya tahu, yang lebih tahu maunya makmum bagaimana. Makmum pengennya kalau sholat jamaah, kan kita nih jadi makmum nih, pengennya agak lama-lama bacanya, itu doang kan Pok? Ya iya. Bahkan Rasulullah bilang, idza amma ahadukumun nas falyukhafif. Kalau kalian jadi imam, ringankan bacanya, jangan panjang-panjang. Jadi kesian makmum. Kalau jadi supir ingat penumpang, ada orang anak orok, ada bocah, ada nenek, ada jaga, ada gunting. Bener. Nih. Yang lebih tahu maunya makmum, yang lebih tahu maunya rakyat. Cari yang begitu, yang lebih alim. Ini mentang-mentang jadi imam, buang yang maghrib, harus baca Fatihah, baca surahnya tabarak waqi'ah. Makmum di belakang ikut sini ikut ya Pok, ngikut aja nggak dibatasi sholatnya, cuma hatinya ngomong besok kok kapok gitu dulu. Bener Bang? Iya, udah jangan lama-lama, cukup 2 periode, emang udah aturan begitu. Yang pengen nambah lagi tuh, udah lagi PA, udah lagi konstitusi. 2 periode aja udah jangan nambah, bener? Lama-lama kalau jadi imam. Jadi imam yang lama. Lama-lama kalau jadi imam. Yang lama. Yang lebih tahu maunya rakyat. Rakyat tuh maunya pengennya nih. Kita pengennya kagak muluk-muluk kok. Nih, sekolah bocah gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah. Itu doang udah pengen rakyat mah. Kagak pakai muluk-muluk. Kenapa sekarang Indonesia penghasil kelapa sawit, minyak langka? Kan beda. Bener Bu? Kita masuk akal, Indonesia terbesar dan sedunia paling banyak penghasil minyak sawit. Kenapa minyak kosong? Di Indomaret tertulisan minyak kosong. Sama seperti hati saya kosong. Begitu. Ya Allah. Sama-sama alim Ustaz, alimnya sama, fasenya sama. Kalau sama-sama alim, sama-sama fase. Syarat yang ketiga apa? Yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam, yang tuaan. Waduh, Ustaz lihat KTP-nya lahirnya bareng ini. Sama umurnya sepantaran, kemarin habis ulang tahun dia bareng. Sama. Kalau umurnya sama juga syarat yang keempat. Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Emang tinggalnya bareng Ustaz, dari masih kecil ini. Saya sedang ini, sama-sama habis dah syarat fikih habis. Syarat yang kelima nih, ini masih tambahin doang, yang bininya lebih dari 1, yang berhak jadi imam. Ini tambahan doang dari saya. Yang bininya lebih dari 1 itu sabar dia orangnya kok, yang cari sabar, cari yang pulang sholat di kunci pintu, pulang sholat di kunci pintu. Ayo itu masih di bawah. Nih kita kepengen, ayo kebersamaan Bang. Kalau kita sholat berjamaah, apa yang kita dapat belajar dari sholat? Ini kita ambil. Sholat pertama ngajarin kita disiplin. Disiplin apa? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya, jangan sholat. Benar kan? Zuhur jam 12. Jam 12, Ustaz jam 10 saya mau sholat zuhur, PA. Tuh, kita diajarin disiplin. Yang kedua, sholat ngajarin jujur. Zuhur 4 rakaat, 4 laksanain. Ustaz saya tambahin 2 ya, jadi 6 biar pahalanya banyak. PA. Diajarin jujur. Yang ketiga, sholat ngajarin kita tawadhu, rendah hati. Kenapa? Ayo kita lihat Bang. Bu, anggota tubuh kita yang paling terhormat, kepala. Orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Bener kan? Di kepala anggota tubuh paling terhormat. Bercanda sama temen dikeplak kepala kita, marahnya luar biasa. Yang lain boleh pantat dulu tabok boleh, tapi lihat mana bibir ini, bener kan?
Malah kita nih anggota tubuh paling terhormat, paling mulia. Makanya kita kalau bikin KTP di kelurahan itu dipoto kepala. Ada orang sini KTP-nya gambar debut. Kepala kita yang paling terhormat, Bu. Ketika sujud dalam sholat, Bang, lihat kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Tinggian pantat sujud. Padahal kita tahu pantat isinya apa. Ini pelajaran kita dalam sholat. Apa yang kita dapetin? Ternyata nggak ada apa-apanya kita di hadapan Allah. Jangan sombong. Lahir ke dunia kita nggak bawa apa-apa kok. Jangankan bawa duit kagak, sehelai benang aja kagak. Udah disindir lagunya Maya Joma. Bukankah kau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Begini lagunya. Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Dengan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tinggal setinggi dada. Kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan. Tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu kesombongan, itu keangkuhan, itu keangkuhan. Tak pantas kau sadar sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Lagunya Setetes Air Hina, judulnya volume 12 Soneta. Apa Porsa kan Porsa. Fans of Roma and Soneta. Keren saya mah. Iya kayak Joma, emang lagunya semua dari Al-Quran dan hadis. Baca lihat sampai sekarang Bang masih anak aja dengerin. Karena berdasarkan Quran dan hadis. Ada hadis kursi. Aisma syikta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu semua kamu. Fa innaka mayyitun, pasti kamu bakal mati. Tuh hadis kursi dibikin lagu dia. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat satu saat kau kan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Berbuatlah apa yang engkau suka, tapi ingat semua itu kan ada balasannya. Tuh, baik ataupun jahat, lurus ataupun sesat, semua kembali padamu juga. Tuh, baru rapnya ada kemewahan dunia memang sangat menyenangkan hati. Tak aji-aji. Mau pertanyaan. Entah setelah itu dah. Karena semen lama tak aji-aji dari bidangnya. Tetangganya Jumajid itu yang kemarin. Tapi kesenangan dunia penuh dengan tipuan belaka. Dari itu waspadalah, jangan sampai terpedaya olehnya. Lagi hadis kursi dibikin Bang, hebat sama Joma. Lagu kehilangan, kalau sudah tiada baik terasa. Benar kok kalau udah naik terasa. Ya kan? Hebat sama Joma. Pesta pasti berakhir. Ada lagi tuh, berumah megah, bermobil mewah, itu tujuan banyak manusia. Uang berlimpah, pakaian indah, itu tujuan banyak manusia. Makanan dan minuman yang serba lezat, santapan yang selalu dicari, rekreasi yang mahal sedang memiliki.
menjadikan hiburan yang selalu dinikmati. Makan minumlah senang-senanglah dalam pesta kehidupan dunia. Habis pulang ya? Habis mau pulang. Apa kiranya? Ini mah dari saya. Kalau ada ya. Habis mau balik kan. Bukan jalan bang. Yang salaman toilet tangan nanti. Terus nih kok. Sobat ngajari kita tawadhu rendah hati, jangan sombong. Apa yang kita dapat dari pelajaran sholat? Selesai sholat, salam ke kanan, salam ke kiri. Apa manfaatnya? Apa ilmunya? Apa buat kita, pendidikan buat kita? Dalam hidup bermasyarakat, kudu tengok kanan, tengok kiri. Yang punya harta, bantu tuh, masih banyak saudara kita yang pada susah. Jangan pelit, medit, korek, bunuh kasihan, pada kuning, nonton. Kalau pada kuning, nonton, udah parah banget. Minum kopi, apa saya dijumur lagi. Makan dong ikan api pada berpuk semua. Ya, Habib Mali, Masya Allah, luar biasa Habib mana? Kita belum salaman dulu. Salaman Habib, jangan selek. Tetangga saya beliau di Babelan, saya di Tarumajaya. Salaman dulu kita. Ada ya ini bacakan doain saat ini dan gemuk, amin ya, karena aku juga biar gemuk ya, kita berdua biasanya kita jual ya lagi balik hati-hati titik tidak di jalan awal terus yang kemarin kita hamil mulai ulama kita perlu dijagain hati-hati karena nanti udah pulang minimal kita nyanyi konsernya karena pengajian aja konser tengah malam masih kuat ya 5 tahun pengajian itu kan gitar yang kalau dulu juga kan 10 kilo lebih mau panggul begini karena begini nyari ujung gitarnya enggak ada gitar itu mana kan yang lainnya pengajian mah biar sehat kalau mereka kurang sehat pokoknya sama saya setilnya doain iya ayah aku selalu mendoakan dengan air atau tahu beli jangan itu pak biar tadi dia mah tahu lah dia bisa kehibur sama saya dia udah mau ngaji umat Masya Allah ya kemarin habis ngucapin apa tuh ngucapin ucapan sama apa waktu menang DKI ada yang nanya Ani gimana kau sendiri gubernur cuma Ani gitu bisa mendapinan lagi menang Ani gimana kau sendiri presiden Ani mulai 2024 saya milih Pak Anies besok ya dan dia menjadi presiden besok kok kita udah pas sudah beliau mau udah calon lain kita pokoknya di Bojong Gede khususnya udah kita pilih Pak Anies saja ya udah Anies kan singkatan agar negara Indonesia sejahtera mudah-mudahan kalau kita kampanye hari ini ya yang lain kalau lain kalau hanya bang bikin balengok jangan ngomong aja di sini ya dia orang yang nusuk ya insyaallah mudah-mudahan kita bisa tinggal nyari wakilnya lah kita apa gitu ya apa sepile saya kalau namanya contoh ya kalau Anies pilih misalnya tidak antil kampanye semangat pilih antil nah antil ya Anies
besok 2024 insya Allah jadi pemimpin Indonesia, amin. Memang saya lagi terus konsultasi sama beliau, ngobrol terus ya udah makanya insya Allah besok saya ditunjuk jadi ketua Baperan. Ketua umum Baperan. Apa itu Baperan? Barisan Pencinta dan Relawan Anies Baswedan. Oh, alhamdulillah. Ntar ibu-ibu kita bikin khusus namanya perawan. Apa itu perawan? Pecinta dan Relawan Anies Baswedan. Ya, emak-emak semua rubutin TPS sama emak-emak besok dah. Yang udah dah. Sama-sama buat jam 1. Udah. Intinya Isra artinya jalan artinya maju. Mi'raj artinya naik sudah pasti ke atas. Telah Isra Mi'raj ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi. Amin ya rabbal alamin. Udah setengah 1. Ini kalau kebiasaan kita kan ini udah ganti tanggal ganti hari ini. Udah kok. Jam 12 lewat setengah 1 udah ganti tanggal ganti hari. Ini selama terpanjang segini saya. Dari harusnya kembali Selasa. Ini saya. Nah, mudah-mudahan kita semua bersehat, menghadapi puasa, diberikan rezeki yang banyak, kalau jauh dari penyakit. Anak-anak kita yang lagi pada belajar doain kok, diberikan kemudahan, kasih pahaman, ilmu manfaat buat anak-anak kita, kelak jadi anak yang soleh, yang solehat. Dan khusus ini udah masuk bulan Roah, bulan Sya'ban, insya Allah malam Jumat tanggal 17. Hitung-hitungan tanggal 17 Maret besok malam Jumat kita udah masuk nisfu Sya'ban tanggal 15 tuh 17 kok insya Allah udah nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan kita sesuai ajaran dari Rasulullah kalau masuk bulan Sya'ban bulan Roah beliau datang ziarah ke pemakaman Baqi yang ada di samping Masjid Nabawi. Beliau angkat tangan beliau, apa yang beliau ucapin? Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan kubur-kubur mereka semua menjadi taman dari taman surgamu ya Allah. Amin ya Allah. Makanya kita bulan Roah, bulan arwah. Artinya kita ngeroahin, ngirimin doa. Tadi guru kita udah cerita buat orang-orang tua kita. Karena malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam takbiran, arwah mak bapak kita yang udah kagak ada datang ke rumah kita. Lihat anaknya doain apa kagak. Makanya bulan Roah kita ziarah bang, ke kuburan, ziarah ke kuburan kok bang ziarah. Assalamualaikum ya ahlal kubur, itu semuanya jawab yang ada di pemakaman. Waalaikumsalam. Cuman kita yang ziarah kagak dengar. Kalau kata dengar kagak jadi dah kita ziarah. Kok kalau kata dengar nih ya assalamualaikum ya ahlal kubur, waalaikumsalam ji lu nyampe itu surat Yasin harus kita lempar. Lari kita sudah gitu putus nih kita. Ada penampakan makanya emak bapak kita tanda bakti. Kenapa bang? Kalau sudah masuk bulan Sya'ban begini, pertengahan Sya'ban udah kerasa itu hawa-hawa Ramadan udah kelihatan, hawa-hawanya udah ada. Apalagi penutupan pengajian tawakuf di mana-mana, majlis taklim udah pada baca marhaban ya Sya'ban, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul kirami. Kita dengar begitu bacaan kok selawat begitu ya Allah, marhaban begitu, rasa hati kayak bapak kebayang sama kita ya Allah. Kemarin masih nisfu Sya'ban sama kita, sekarang udah kaya. Ya Allah, kemarin puasa bareng, buka puasa bareng, terawih masih bareng sama saya. Tahun ini udah kagak. Ingat kita sama yang udah enggak, orang tua yang udah meninggal dunia. Makanya mumpung masih ada emak bapak kita buruan kan. Bakti kita sama orang tua. Malam takbiran datengin tuh emak kita. Malam takbiran dulu datengin. Malam takbiran bawain opor, bawain tupat, Assalamualaikumnya datang kita nyautin salam apa nih minyak lebaran saya nggak bikin apa-apa ini tupat doang sama opor ayam. Emak kita ngomong emang lu punya ayam nih, mau lagi saya ayam siapa dipotong apa yang diomongin emak kita? Ya Allah, lu pakai bagi gua, emang anak lu udah tinggalin tuh kok emak tuh kok emak
Lu pakai bagi gua emang anak lu udah tinggalin Ji. Lu kayak begitu masih mikirin cucu. Makanya nenek-nenek kalau udah punya cucu sayang cucu, khawatir sama cucu. Sayang buat begitu. Mana buktinya itu film sikul? Lihat dah. Si Atu sayang banget begitu. Ngomong tileknya. Si Atu nih dari salon sikul beli motor mandra kayak sih. Ditangani orang lain mana dibeli motor pas lo garin. Kalau kamu pergi jadi beranakin gua, balik-balik kasih semua gitu. Orang banyak begini kagak yang nyakitin. Karena yang mau boleh lalu ada begitu dia. Belum mandi, masa mandi dulu begitu dia. Belum ada kesini emang. Mas kalau nenek saya mau cucu kok. Makanya lebaran pertama 9:08 kelas datengin yang punya mak masih, yang punya bapak. Ajak anak kita semua pakai baju neng, bulan neng kita lebaran banyak. Bulan apa neng? Lebaran apa pakai baju? Sampai kita ke rumahnya rombongan anak kita aja. Assalamualaikum mbak. Sudah menyapa iya mbak. Lebaran mbak. Lebaran pertama kan air mata berujung aja kok. Air mata cetek banget. Sampai salahnya orang tua aku ngomong sambil nangis kan jelas. Nangis dari setengah 8 sampai setengah 11. Kalau nggak mau nangis lapar. Ya banyak udah makan. Makan di dapur terus siapa emang opor lu yang bawain emang itu pakai. Tuh masih tinggalin kita yang mana sebagai akalan. Dia bawain yang makan. Itu kalau sebutan tuan. Mudah-mudahan kita bisa mencari doain orang tua yang berada. Nah bisa gini kok. Orang-orang berpada tidur ini masih bawa dan kayak makanya udah banyak ya kita belum nyampe ilmu udah sama terakhir ya bagian belakangan begini yang itu sendiri saya saya kok doain saya biar sehat mulai habis diimpus panitia kata-kata datang lagi nih mulai diimpus mengguru jundar ya diimpus memang orang biasanya jangan sakitnya sehat dengan nas biasanya apa ya begini lah ya namanya juga atlet kok itu misalnya antara tulang dan kulit ini biasa dong datang gitu buka masalah mau jamik dah ini aja ya doain guru kita yang sehat minta Allah apa yang ditanya itu semua yang baik dijawab dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Fatihah biniyatil qabul wal usul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'afun karim wa'afun karim wa'afun karim ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihin